Kenapa nggak kita pilih Prabowo yang memang bekas seorang Letnan Jenderal Pangkostrat, dan saat ini kita lihat beliau ini di Menhankam luar biasa. Beliau memperhatikan kebutuhan militer, ya, benar-benar membangun militer, ya. Jangan dipikir mudah untuk membangun kekuatan militer itu, karena negara ini kan memang dikepung oleh negara-negara besar, ya. Kalau tidak dipimpin oleh seorang presiden yang sosok Prabowo untuk 5 tahun ke depan, waduh, saya nggak ngerti deh. Karena yang dua calon kandidat ini kan nggak jelas. Saya lihat dia hanya mantan gubernur, dan sekarang yang satu lagi itu pun gubernur ke periode kedua. Tapi kan kita lihat memang 2 periode dia mimpin Jawa Tengah, tingkat kemiskinan dan tingkat untuk mengangkat derajat masyarakat Jawa Tengah pun tidak mampu. Apa itu yang kita mau calonkan? Jadi saya pikir masyarakat mudah-mudahan lebih cerdas lagi untuk melihat ke depan ini siapa yang tepat memimpin bangsa dan negara ini. Karena dengan Prabowo kita yakin semua program Pak Jokowi yang belum terselesaikan pun akan diselesaikan. Apalagi berita bahwa Prabowo akan menggandeng milenial, ya, menggandeng generasi muda. Jadi generasi muda sudah mulai dia estafetkan untuk ke depan. Memang generasi muda ini, generasi muda bangsa yang punya bibit, punya potensi, itu harus didorong ke permukaan. Ya, saya pikir sih nggak ada pengaruhnya, ya. Mau Caimin loncat ke Anies, mau siapapun nggak ada. Tetap aja 08 Pak Prabowo ini dengan Gerindranya, dengan nanti dengan Golkar, dengan PAN, ya, dengan PSI, saya pikir lebih solid. Dan mungkin ada beberapa partai juga sudah mau merapat, ya. Jadi kalau saya 100% yakin Prabowo akan tampil dan akan terpilih karena masyarakat lebih mempercayai Prabowo saat ini. Ya, saya pikir kalau Prabowo sih nanti tidak akan meleset untuk memilih pendampingnya, ya. Kalau cerita Caimin kan kita udah tahu Caimin siapa. Zaman Gus Dur dulu bagaimana dia tikam Gus Dur, kan. Terus ketika beliau deklarasi dengan Prabowo, tahu-tahu dia dipinang sama Surya Paloh, ya saya pikir itu haknya, ya. Artinya Surya Paloh mungkin melihat lebih tepat mengambil Caimin untuk mendampingi Anies, ya. Nah, kenapa Surya Paloh tidak mempertahankan AHY? Saya pikir mungkin ada penilaian tersendiri. Jadi saya pikir itulah politik, ya. Mengenal saudara, tidak mengenal teman, tidak mengenal sekalipun sudah dibikin MOU bisa loncat. Namanya juga politik, ya, apalagi masih gunjang-ganjing seperti ini, ya, jadi masih tambal sulam. Jadi saya pikir itu Caimin ya haknya untuk dia. Kalau si Adian Napitupulu, Hutahayan, Ferdinand Hutahayan, siapa lagi itu, Denny Siregar segala macam bilang dia penculik apa segala macam, udahlah masa lalu lah. Tahu nggak? Bu Mega pernah berpasangan dengan Pak Prabowo, ya. Bu Mega untuk capresnya, Prabowo untuk cawapres. Pernah berpasangan sama Hatta Rajasa, dan pernah memang bersaing dengan Pak Jokowi, dan diajak oleh Pak Jokowi untuk duduk di kabinet. Saya pikir udah bersih, ya. Kalau mundur lagi ke belakang mempengaruhi masyarakat dengan kata-kata melanggar HAM, dengan menculik apa segala macam, udahlah, udah basi lah. Masyarakat sudah cerdas, ya, tidak perlu lagi masyarakat dibawa ke masa lalu. Masyarakat akan menilai sendiri bagaimana Prabowo ini akan membawa negara ini, ya, akan memimpin negara ini, dan bagaimana akan mensejahterakan negara ini. Masalah yang di Kalimantan Tengah, ketahanan pangan itu kan juga bukan dibilang gagal, tapi memang kan sekarang musim kemarau, ya,
emang baru cut and clear, land clearing. Habis itu bertahap, jadi tahapan, dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi, jadi bukan masalah. Ya, kita memang sudah memasuki tahun politik ya. Yang sekarang ini eskalasi suhunya udah agak panas sedikit ya. Karena ada yang sudah berkomitmen pun jadi lari dari komitmen. Caimin pindah dari kesepakatan dengan Prabowo, dia bergabung dengan Anies. Jadi itu hal yang biasa ya. Sebelum memang yang akan datang adalah penetapan calon capres dan cawapresnya. Jadi semua bisa berubah. Prabowo tetap konsisten. Beliau akan menggandeng generasi muda untuk estafet supaya memang kaum milenial ini memang sangat diperhitungkan. Jadi memang suara kaum muda saat ini adalah cukup signifikan. Ya, saya pikir MK sebentar lagi kan akan memutus bahwa batasan minimum itu kan 35 tahun. Nah, semua kan masyarakat tahu kalau 35 tahun nanti diputus MK bisa memang menjadi cawapres, kenapa tidak? Beliau kan gandeng mereka yang memang sekarang sudah mulai menebak kan bahwa Pak Gibran itu akan diturunkan. Saya pikir tepat sekali kalau Gibran diturunkan saat ini. Jadi benar-benar suara anak muda itu benar-benar digandeng gitu. Jadi tidak hanya yang berkiprah itu yang itu melulu gitu. Supaya memang peta politik ini berubah. Dan negara ini pun juga saya pikir mesti berubah ya. Berubah dari semuanya ya. Setelah infrastruktur diperbaiki oleh Pak Jokowi, nah, kekuatan militer pun sudah dibangun oleh Prabowo, dan kedepannya semua ekonomi segala macam ya akan tetap dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi masyarakat di bawah ini ya, grassroots ini mesti tahu bahwa saat ini paling tepat adalah kalau kita memilih Prabowo. Jangan dengarkan yang dibilang culik menculik apa itu masa lalu. Karena itu sudah terjawab dengan tadi saya sampaikan, sudah pernah juga berdampingan dengan Bu Mega, sudah pernah juga dengan Hatta Rajasa, sudah juga memang, dan saat ini juga masih dengan Pak Jokowi. Jadi saya pikir nggak ada cerita itu, hanya orang bodoh lah yang selalu bilang kalau mundur ke belakang itu bahwa beliau itu seperti apa. Jadi masyarakat saya pikir sudah cerdas, sudah tahu bahwa negara ini mesti memang kuat militer, kuat pangan, dan kuat ideologi. Ya, jadi kenapa saya ngotot memilih Prabowo? Bukan saya sebenarnya, saya kan bagian kecil dari masyarakat. Saya pikir 70% masyarakat Indonesia udah lebih suka dengan Prabowo ya. Dengan apanya sukanya? Satu, dengan dia sudah bersama dengan Pak Jokowi. Dia sudah menunjukkan kemampuannya, dan dia sudah memang benar-benar ingin membawa negara ini setara dengan negara besar. Saya pikir itu intinya.